Ujar si itu kada perlu pakai lafaz. Umuran sudah ribut tentang perbedaan pendapat itu. Ujar si itu sembahyang boleh dan harus serta sunat ba'unut. Ada yang mengatakan rukun ba'unut, ada yang mengatakan kada rukun, kada sunat, kada boleh, kada usah pakai unut. Wah, kancangan dulu. Nah, maka kancangan ini sembahyang kada juga. Maka itu artinya kita mengalami kerugian. Itu kenapa ayatnya dalam kitab suci Al-Quran akan berbunyi yang tadi dibacakan. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perhatikan betul-betul dengan segala seksama pada ayat tersebut. Allah menjelaskan Maha Suci Allah. Itu permulaannya, yang telah memperjalankan seorang hambanya yang dipilih dan dikehendakinya ya Rasulullah. Itu yang menjadikan malam 27 Rajab secara tegas, jauh sebelum perdebatan muncul, jawabannya sudah ada. Bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu yang menghendaki Allah Ta'ala, bukan baginda Rasulullah. Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, baginda Rasulullah hamba yang disempurnakan oleh Allah. Para malaikat adalah petugas-petugas yang diperintahkan oleh Allah dalam ketaatannya, sempurna dalam menjalankan tugasnya. Kemudian poin pokok di dalam Isra wal Mi'raj adalah tentang menyempurnakan kita sebagai umat manusia, lewat perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi bicara tentang sembahyang, keterkaitannya dengan ayat tersebut adalah bahasa Banjarnya kita sederhanakan. Dari sekian luas tafsirnya kita halusi, kita sederhanakan. Sembahyang itu jangan tapi banyak panggilan, yang penting digawi. Jangan sampai kita makan sangat berat dulu membahas tentang perbedaannya. Siapa yang berguru, yang belajar, dalilnya, tarikhnya, asalnya, usulnya, sanadnya, keilmuan tersebut jelas sampai ke hadrat baginda Rasulullah SAW. Ujar nang seikung ini sanadnya mengatakan bahwa ini yang sembahyang subuh pada berkunut, silahkan. Ujar nang seikung mengatakan ini harus berkunut, silahkan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah Ta'ala Tuhanku, ya Tuhan ikan dua dalam bahasanya. Aku dengan gawianku, ikan dengan gawian ikan. Aku dengan amalku, ikan dengan amal ikan. Biar dengan amal dia, ulang dengan amal ulang. Ulang ketujuh maulid, itu amal ulang. Biar kada ketujuh maulid, itu amal dia, itu pendapat dia. Silakan. Jangan kita banggakan, jangan kurang-kurang. La hujjata bainana wa bainakum. Biar jangan mengancam ulun kada perlu mengancam biar nang penting jadi dasar nang biar pegang, dasar nang ulun pegang ada kada menyimpang datangnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-ilmu al-mu'tabar wa man tasala sanaduhu ila ghairi bashar. Ilmu yang taman yang sempurna itu yang asal sumber ilmunya adalah sampai mata rantainya ke hadrat baginda Rasulullah SAW. Kita belajar, kita ini belajar ada bisi guru kita itu bahari belajar ada dua bisi pengguruan. Pengguruan sidin itu belajar ada lagi pengguruannya terus sampai ke 1400 tahun sumbernya datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelasnya ilmunya ada sanadnya. Kenapa ilmu itu harus ke sanad? Sangat penting karena as-sanadu minal iman. Kurang ilmunya, mata rantainya atau sanadnya sampai ke hadrat Rasulullah jelas ada, maka ini menyempurnakan separuh iman. Maka jelas oleh Rasulullah, man lahu ilma syaitan
Fasyaitanu syai'uhu. Bila satu ilmu kada guru, kada belajar, maka syaitan gurunya. Kita kalau buku di pasar belajar, bukunya ini belajarkan ilmu yang tidak masalah sebenarnya, tidak ada salah. Belajar sembahyang, belajar puasa, oh ini tata cara wudu, bujur aja. Lalu kita lugawi lantaran belajar dari buku dan kolehan datang di pasar. Kadang ada gurunya yang belajar di buku itu, yang belajar kita, kadang ada. Lantaran kita membaca, yang tadinya kada tahu dari membaca buku itu, walaupun ilmunya ada masalah, maka apa bedanya orang nang kesana, orang lawan nang kada kesana? Apa bedanya? Datanglah kena godaan iblis atau syaitan. Iblis ini merasuk ke dalam hati dan perasaan kita. Lalu ujian iblis membisiki, ikam 20 tahun, 30 tahun sudah sembahyang, kada juga bina sugih-sugih, maka sebaiknya ikam mampir aja sembahyang, bisikan syaitan. Ketika kita ini orang yang ilmunya dapat kada kesana, ya nang lalu bina bulat-bulat gepeng ke hati. Ini aja tujuan buat. Lawas dia sudah aku sembahyang, ada juga sugi, ada juga alim, ada juga bintang, ada juga bina tidak terkuih orang, ada juga bina ini, ada juga bina itu. Ayo sudah hampir saja aku sembahyang. Nah menurut bisikan syaitan itu ilmu yang pada besar. Tapi ketika orang sana keilmuannya sampai ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad SAW, namanya apa jadi Kristus membisiki, ujung-ujungnya akalnya pasti terguling. Ujar akalnya, ini iblis keikungan. Aku bilendung, aku pada boleh menuruti bisikan syaitan. Jelaslah, jelasnya. Jadi itu berbicara tentang ilmu, berbicara tentang berkaitan pada peringatan Isra wal Mi'raj. Kita disuruh sembahyang nyata, jelas sangatnya. Dari mana? Rasulullah SAW diperintahkan untuk naik melakukan Mi'raj, bertemu dengan zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Lalu di pertemuan itu Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan perintah sembahyang sehari semalaman 5 waktu. Rasulullah menyampaikan ini kepada para keluarga dan para sahabat. Sahabat kemudian habis meninggal. Sebelum sahabat meninggal sempat menyebarkan dan menyampaikan ilmu yang datang dari Rasulullah ini kepada para tabi'in. Tabi'in meneruskan, meninggalan, habis ulangnya, dan meneruskan tabi'in terus menerus sampai kepada kita. Lalu inilah kenapa kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para wali Allah Ta'ala, kepada baginda Rasulullah SAW tentunya, karena ada mungkin kita dudukkan di langgar al-manar ini dalam keadaan beriman lawan Allah, menjadi hamba yang diridhoi lantaran beragama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam, yang akan ada lantaran baginda Rasulullah. Ya, Rasulullah kepada menyebarkan Islam diperintah oleh Allah Ta'ala, ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Kira-kira kita ini pastilah hidup agama Islam hari belum tentu, hidup dia belum tentu, apalagi dalam hidup kita beriman. Jasanya Rasulullah begitu bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 11 lewat 10 menit. Lapar kalian? Belum pulih dalam sini nanggung senang tidak biasa-biasa di sini. Mungkin belum makan lagi kan? Sudah makan dari pagi. Haji siapa lagi? Haji siapa? Nama Pian siapa? Mohon maaf dulu, siapa nama dia? Siapa? Kadang nama jangan menangis, biar belum sehat biar sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat, berjamur di kompleks ini juga sini dia. Kita tahu kan di kompleks ini di mana lain? Oh di kompleks sebelah, alhamdulillah luar biasa. Berjuang di sini dan kalau sini tadi ya kalau menikmati lampu di jalan itu atau sepeda motor jadi lampunya mati tidak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini waktu sudah jam 11-an, lalu kita bicara mengenai hikmah dan
menggawinya aja, intisari sembahyang itu digawi. Nah tunggal buatnya sudah tenang. Lalu menyempurnakannya sembahyang itu batin kita juga harus sembahyang. Makanya kalau sembahyang batin itu kan amal sembahyang itu tertentu sudah waktunya, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Bagian itu sembahyang itu lalu kita ini berinteraksi, berkomunikasi, bersilaturahmi lawan orang luar, lawan lain pada diri kita, tetangga, kawan pegawai, kawan sekolah, kawan belajar, macam-macam, keluarga bini, keluarga si anu, kawan si anu, patut di anu, macam-macam diulang Tuhan kisah. Nah ketika di luar daripada sembahyang itu, disitulah kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala menghendak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Tetaplah kita dalam keadaan kayak orang sembahyang. Apa itu maksudnya? Tetap dalam keadaan kayak orang sembahyang. Sembahyang itu intisarinya 3 nang diurusnya: hati, untung, dan kelakuan kita. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Qaulinya karena Allah adalah orang sembahyang itu selain dari lillahi ta'ala ada. Qaulinya orang sembahyang itu adalah di dalam sembahyang itu memuji, mengakui, mengharap, meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 sudah karena Allah. Yang ketiga, orang sembahyang itu fi'linya, perbuatannya. Adakah perbuatan orang sembahyang itu selain daripada menunjukkan kepatuhan, ketaatan, berserah dan pasrahnya kehambaan diri kita selain daripada kepada Allah Ta'ala? Kedada. Jadi ketiga-tiganya disimpulkan Tuhan, kita disuruh sembahyang, tujuannya adalah pas daripada karena Allah, lantaran Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kita disayangi Tuhan, diberi rahmat, Dia lalu disuruh sembahyang. Cuman kada semuaan kita memahami intisari sembahyang itu tadi, bahwa sembahyang itu disuruh tetap diamalkan di luar dari sembahyang. Nah itu nomor maksud tadi. Ketika kita ada sembahyang dan bertunggang berwarna maka takbir rukuk sujud, maka di luar daripada sembahyang itu kita tetap kayak orang sembahyang hati katakan karena Allah. Jangan menunjukkan asik-asik bergaul, asik-asik mengobrol, asik-asik berbendera, menyangka orang, memanggil orang, menghibah orang, menasuk orang, mendengki orang, diharapkan itu dalam hati. Ia jangan heran-heran begitu mati dihisap di padang mahsyar masuk ke dalam api neraka. Kamu kamu demo ya Allah, ya Allah sembahyang hanya karena dari masukkan dalam api neraka, puasa aja karena dari masukkan dalam api neraka, terbakar pahalanya habis karena hati buruk sangka, pikiran aku yang merasa mulia. Belum lain-lain perbuatan dolim sudah digawi, maksiat pun juga digawi, kemungkaran digawi, lalu ada lagi kita diberisi keunggulan macam disuruh untuk menilai Allah Ta'ala pantas kita dimasukkan dalam surga sendiri. Yang kedua, haul abad berumur. Alhamdulillah, artinya kita tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, ketika berkumpul memperingati haul, hati kita sukacita. Di satu sisi kita sedih karena kehilangan Sidin, di sisi lain kita gembira karena disatukan Sidin. Kayak kepala iya kan? Biar kita pun siapa sosok guru sekumpul, belum ringkas-ringkasnya aja sudah, karena hari sudah tengah malam, mata ulun mengantuk, lawan sebutik, baru ulun lapar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang sosok guru sekumpul, apa nampian apa maksudnya? Siapa guru sekumpul itu? Kalau pertanyaannya siapa guru sekumpul, terbagi beberapa bagian lagi. Kita halusi. Guru sekumpul itu, amun jawabannya secara umum, sidin manusia, lain malaikat. Lahir dari rahim seorang ibu, ada berisi apa? Lalu siapa sidin? Ngaran sidin lagi kekanakan Muhammad Kusyairi, berganti Muhammad Zaini bin Abdul Mughani bin Abdul Manaf bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah
bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Baniyah. Itu nasab Sidin, itu kultur keturunan Sidin, garis keturunannya nasab Sidin. Lalu ketika pian bertahun bulan menurun, siapa Sidin itu? Itu keturunannya. Siapa Sidin itu? Sidin manusia, bukan dari malaikat. Siapa lagi Sidin itu? Habaib. Omai, waninya memandangkan Habaib. Ketika berbicara masalah nasab Sidin Habaib atau kada Habaib, berdebatnya kita ada kawan di tengah sini. Orang kan hendak mendengar kita berdebat, orang hendak mendengar nasihat, orang hendak memetik hikmah. Apa yang hendak berdebat? Pulihkan dulu kita, bawa hati yang tenang, minta petunjuk lawan Allah, jangan membawa hawa nafsu dan kedengkian. Lalu kita sudah tenang dudukan kita, nah bawa rujukan masing-masing. Tapi hanya akan melayani bila tujuannya jelas. Kalau tujuannya sekedar mencari-cari kesalahan di mana sini itu Habaib atau adanya, beliau jauh pada bakalan melayani. Karena ada gunanya. Ujung-ujung misalnya oleh guru sepupu karena Sidin kadang tidak sama Zaidul Sidin hendak minta supaya ditonjolkan karena saban Sidin agar diakui itu Habib ada. Kan ributnya itu tahun 96 ketika anak Sidin Muhammad Amin Badali Ahmad Habib Badali Makhatam Quran dibacakan Sidin silsilah Sidin lagu Daud lagu ribut itu kelak. Itu kelak. Apa salahnya pian umpama menjelaskan ulang anak nana ni apa nikah dia aku ni ngaran kali ikan ni ngaran datu ikan ni ngaran anggar ikan ni ngaran ikit ikan ni ngaran buyut ikan terus jelas ingin menyambat bukan untuk bangga tapi menjelaskan kawan anak dan cucu disaksikan orang banyak bahwa Sidin semasa hidup di dunia artinya lawan anak itu ada tanggung jawab menjelaskan asal usul hidup. Lalu tumbuh lalu daun. Kisah kalau ini kan, kisah kalau ini kan, kisah akan mana? Yang penting dia dipisahkan. Kita belum minum belum ada. Sayang lagi dia ya Allah. Terima kasih banyak penonton. Ini video-video Isra Mi'raj ini kalau Rasulullah kan disuguhi 3 dia kalau susu apalagi arak lawan baju putih. Ini 4 minumannya susu 1 nyiur anu ada nomor gelas ada nomor biji ada jualan tancap batak insyaallah. Makasih banyak. Ulun tahun 95 itu dipanggil Kiau rumah Sidin bertiga lawan Abah Ulun lawan tahun. Lalu ringkasnya bahasa kitanya itu bahasa Sidin itu halus. Lalu ulun kasarakan, ulun ulahkan bahasa kasarnya supaya biar kadang alim memahami kisah ulun. Dipanggil oleh guru sungguh dengan penuh makna Sidin berkisah. Tatanan kalimat Sidin sangat luar biasa. Lalu bahasa kasarnya ini ulun Sidin kadang kasar kayak ini. Ulun mengkasarkan bentuk bahasa supaya biar nyaman memaham. Apa bahasa kasarnya? Kami ini bertiga abah lawan ulun lawan ulun ini. Jangan lagi ujar Sidin bila turun ke pengajian ulun sini dipakai lawan abah ulun ini. Kadusah lagi masuk pada dalam langgar duduk bisa pertama, kedua, ketiga itu kadusah lagi masuk. Bukan bahasa kasarnya. Sidin kadang menasari kayak itu. Lalu ulun waktu itu menangkap pendengar itu nangis menggerumah, menangis sedih ya Allah. Kenapa jadi kayak ini? Salah apa ini? Mesti ada salah. Nah ulun yakini waktu itu ulun pasti salah aku. Karena salah aku,
lalu kuitan lawan di sana kota empat kada dibariakan sidin lagi umat sedihnya. Sedangkan tahun ke-25 itu ramiannya dalam arah bangsa untuk sedih banget itu. Kulit, iya, lalu jangan kayak babah kalau lalu ketawa mereka. Kita turuti aja apa ujar sedih. Kita patuhi dan taati nama ujar sedih. Jadi bila malam Senin, malam Jumat tuh, alhamdulillah duduk karena di halaman rumah orang di bawah pohon. Rasa sedih ada juga, tapi kadang boleh hati kita menyangka jahat dalam pemburu. Kadang paham lagi karena apa? Jadi disuruh sidin keluar karena dibariakan lagi duduk di langgar kumpul di saat pertama kepada mengaku. Walhasil sekalinya. Nah, kejadiannya tahun 96, setahun kemudian sidin membacakan silsilah itu, ternyata alhamdulillah hanya paham bahwa sebenarnya kita itu diselamatkan sidin. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan daripada hati itu menjadi rombongan sidin. Diselamatkan Allah Ta'ala. Jadi hati dan supaya kada ada rombongan sidin. Kenapa sebabnya? Sekalinya nafsa barisan di wadah ulun duduk ini di sini kurang-kurangnya kembali memusuhi sini. Nah, jadi bisa katakan sidin keluar. Ya andai kata ada maasi dalam sidin bisa jadi malam ini kisahnya lain. Bisa ulun menggaya yang menyerupai sini. Nah, itu ulun nampak hikmahnya. Ayo, wali Allah Ta'ala itu asasnya luar biasa. Tapi kita menunjukkan kisah yang tahu itu ada. Mendahului Allah Ta'ala itu ada. Sebutin itu biasa. Harusnya. Lalu kemudian lagi kemudian bertakun siapa dulu kumpul tadi kan sudah ulun jawab. Artinya ulun bandang, ulun bahu, ulun pakali, ulun kaliti, ulun lihat bahwa sidin adalah mulianya baginda Rasulullah SAW dan ahlul bait dan zuriyat Rasulullah SAW. Lalu banyak ulama kada terima. Lalu banyak yang protes di pinggirnya tarpinya ikiau rumah ada tujuan datang. Namun saya akan itu menasut, mengeluarkan, cuma dia itu dari mana? Inyawan Allah Ta'ala ini syaratnya dibisuki orang, dihasuti orang. Tetapi kita perlu tahu karena wali Allah Ta'ala ini ada sudah melindungi siapa? Ya Allah Ta'ala. Nah ketika wali Allah Ta'ala itu sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala, kita ada perlu lagi membela. Bapak biar kenapa soalnya membela sidin? Artinya orang yang berarti sidin biar langsung turun membela. Maka jadi biar malam ini kada membela. Kami bingung nih Pak. Secara hakikat wali Allah Ta'ala itu kada perlu dibela. Karena apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ujar Allah Ta'ala, barang siapa memusuhi lawan wali aku, niscaya bermusuh lawan aku. Saat harapan kita menghadapi kebesaran Allah Ta'ala? Karena secara hakikat wali kada perlu dibela. Akan tetapi secara syariat nang hendak melihat itu Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, muntung ngajaikan kepada cinta lawan kekasihku nampak buktinya. Karena siang dan malam isidin itu para kekasihku itu wali-wali itu ujar Allah Ta'ala luar biasa cintanya lawan ikan umatnya Rasulullah. Malam ada guring memikirkan lawan mendoakan ikan. Siang ada guring memikirkan mendidik lawan ikan. Ikan ada dua kaki ngantar ganang tapi kirakan lawan wali aku. Tuhan yang hendak melihat bukan walinya. Kenapa jadi belum dicapakan itu? Kita disayang dalam sini. Sayang di dalam sini. Alhamdulillah insyaallah di sini sebenarnya hati kita sayang dalam sini. Sayang kita ini, sayanglah di sini dalam kita. Apa buktinya? Telinga ulun seorang mendengar, mata ulun seorang melihat, datang tubuh ulun sendiri bersaksi kalau saat itu tahun 93 itu ulun berelang hari Kamis di bahasa sampai jam 6 para sudah pengajian. Karena dulu waktu 93 itu pengajian masih mulai maghrib, imbang maghrib membaca maulid, jam-jam setengah 9 ikut potongan maulid, ke isya, di isya hanya baca kita.
Jadi pengajian dulu untungannya jam 11 malam. Nah itu hari Kamis ulun belang ini berdua abah dulu. Jadi dalam keadaan belang berdua itu ternyata datang lagi tamu serombongan kekeluargaan. Ulun kira siapa tamu ini? Baju batik, kopiah yang ulun kira ini paling dulu kurang pakauman atau kampung Melayu berkata sakaninya berbahasa Melayu terarakannya kebiasaan dulu. Ujung-ujung dalam kisahnya itu kapan Kiai ke Filipina? Sri Baginda sedang menyiapkan tempat tinggal, majelis, rumah ibadah dengan semua fasilitas kendaraan, bahkan dan helikopter sudah disiapkan. Mesam senyum, Sidin sekali menyambut, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sampaikan salam saya kepada Sri Baginda. Tetapi sampaikan juga bahwa saya masih sayang dengan mata kurang menangis, bersama. Kenapa menangis? Ujar ulun orang Martapura kadang mendengar bahwa semoga ini tawaran untuk Sidin, tetapi Sidin menjawabnya sederhana. Saya masih sayang dengan Martapura. Makanya ujar ulun, sayang kita nan banyak ini lebih lagi Sidin itu seorang menyayangi kita berapa? Harus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulun ini ya Allah ya, berbicara tentang sosok filsuf kumpul dengan segala kontroversi dan beredar di tengah-tengahnya ini ketika saudaranya wali Allah Ta'ala. Dia tahu siang malam pemilihan perbulan itu bilang hanya kata-kata dan ada sepantasnya. Dapat kata-kata dan ada sepantasnya. Maaf, artinya ini bukan ulun yang mengucapkan ucapan-ucapan ulama yang bertanggung jawab yang masuk ke dalam diri itu apa bunyinya? Anda kabirna pada saya anda kemenangan, anda kemenangan. Guru kamu itu anjing tidak lebih mulia dari babi. Saya lebih hormat dengan dajjal daripada guru kamu. Ayo, makanya kenapa itu munculnya kesalahan kita ada, kurang kita ada kesalahan. Kenapa kesalahannya? Kalau perhatian, kami rawaan, lalu menunjukkan bahasa cinta itu ada berhitung, ada berpikir, nah ujungnya menunjukkan fitnah lawan cinta. Kurang cinta itu perasaan cinta urusan kadar cinta itu ada perlu diterjemahkan aku lebih besar dari ikan dengan cara ini. Allah Ta'ala itu maha tahu cinta Sidin lawan kita itu begitu besar. Sakuat kita mencintai pasti kalah lawan rasa sayang dan cinta Sidin lawan kita. Nah, ada apa-apanya? Kenapa sebabnya? Ulun pikir ulun sudah berusaha. Nang ulun pikir Sidin tahun 10 malam disuruh Sidin membuka kotak mie 14 dus isinya duit 12 miliar 800 juta. Disuruh Sidin bawa guling bagi yang non miskin, yang guling aku bawa untuk membagi Sidin. Hebatnya Sidin di dalam Sidin pulang apa? Ujar Sidin bila ada nama takut non barian-barian kepada musuh itu nama membagi kurang nama musuh ini pada membagi pada Sidin membagi kan amalan jawab. Jadi hebat luar biasa oleh Allah Ta'ala. Wali yang bukan hanya sekadar wali, kalau menyebut membahasakan lawan guru ini. Jadi ini adalah wali yang bahkan para wali cemburu lawan sendiri. Apalagi orang jahil. Ayo. Ada kata-kata lagi dalam kasar. Guru kamu itu durhaka dengan Rasulullah, makanya penyakitnya tidak sembuh. Jadi dulu ia ikan kadang-kadang kisah. Kenapa wali Allah Ta'ala itu menikmati di wali Allah Ta'ala rasa sakit? Karena berkat rasa sakit itu wali-wali itu lalu rancak dielaki oleh Rasulullah dalam keadaan yang buruk. Itu kenapa wali itu ia berdoa justru Tuhan, ya Allah, alhamdulillah dia melimpahkan keadaan ini Rasulullah. Alhamdulillah berkat keadaan ini Rasulullah rancak melenangi mendoakan umat. Ia nak rasa sakit itu dinikmati oleh wali lain lawan kita. Hanya rasa suban sudah jauh
kaget tentang situ saya bisa bujurkan. Itu yang membedakan kita orang Allah dengan Sayyidina wali Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kegampangan wali ini dijelaskan Tuhan dalam Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali yang ada rasa takutan dan dipercaya orang alam para kehausan ada di kawasan ada ketakutannya. Itu latihannya ada gampang. Dilatih oleh Allah Ta'ala bagi para wali itu mulai kanak-kanak dijauhkan sudah manusia. Lihat ya Rasulullah. Lihat ya Rasulullah. Semuaan para wali itu kisahnya diulang adalah tampilan dari kisah Rasulullah. Rasulullah dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari masalah ini sedikit. Siapa? Rasulullah belum lahir, 2 bulan dalam kandungan ibu Sidin, abah Sidin meninggal. Rasulullah dilahirkan pulang, banyu susu, kuitan, ada mau keluar. Tapi tidak menangis Rasulullah. 6 tahun Sidin digantung. Meninggal ibu Sidin digantung oleh kai Sidin. Kada lawas kai menggantung, Mama Rina menggantung. Diambil kai, diambil Mama Rina menggantung. Ditinggali siapa? Nang manusia. Wali-wali ini tak tuakan dalam kisahnya Rasulullah itu. Kita hanya debunya aja dari kisah itu luar biasa abutnya. Saking abutnya kita berucap, ujar kita, ya Allah, Engkau telah menjadikan hamba-Mu ini sebagai makhluk paling menderita di muka bumi ini ya Allah. Nah, itu kita. Setengah 12. Sekali lagi kita berdiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ulur itu dielangi, debulu itu rancak didatangi, rancak oleh siapa, oleh orang-orang yang ribut lawan Rasulullah. Jadi amal pian betakun kalau dulu misalnya tak kayak yang banyak orang betakun. Kenapa gerang? Ente ini kenapa sih terlalu membela dengan guru subuh, terlalu memperkenalkan dengan guru subuh? Ya Allah, siapa yang membela? Orang membela itu siang malam kada terpisah membela sini. Aku jurang siang malam banyak terpisahnya dari sini. Kada pernah aku salat depan sini bersauan, malam di rumah sini nang sakalambu sakamar sakenceng sabanta kada pernah. Lalu kenapa ini? Jangan ajar bahasa kita ini kalau lebih hebat benar membujurakan, membela, membenarkan, selalu apa aja orang itu keberatan kalau guru sekumpul itu di macam-macam media otak atik punya ulun. Kenapa demikian? Karena guru sekumpul itu hasil faedah yang jadi tebakan dalam berkat sebab Rasulullah nyata. Banyak berbicara, satu berbicara tentang habaib. Mana ada orang Martapura tahu apa itu habaib? Kadang-kadang tahu, kecuali orang-orang tertentu. Itu pun sekedar. Pada tahun 88 sampai tahun 89 Al-Habib Ali bin Habib Hasan Al-Bakri, ini kan gampang. Habib Ali bin Habib Hasan ini murid langsung daripada Habib Ali Sahibul Maulid. Kedua bahasa buku lawan siapa? Al-Habib Zain bin Habib Ahmad Al-Habsyi. Ada di Martapura. Kayak apa perlakuan orang? Biasa aja orang bahkan menyebut dengan panggilan amin, amin, amin. Memegang di sini beliaunya harum dulu tuh lagi dulu masih mereka kanak-kanak. Dia ini masih kanak-kanak kanak-kanak. Berapa sudah bersama? Berapa? 47. Itu pasca orang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan dibuka. Lalu guru sekumpul mengajarkan untuk mahabbah kepada Rasulullah. Rasulullahnya datang umumnya sudah tidak lalu ditanamkan diri untuk mahabbah kepada zuriat Rasulullah. Lalu dakwah orang kaya apa bersikap dengan ahli bait Rasulullah. Alhamdulillah ahli bait Rasulullah di Kalimantan Selatan jadi raja berkat siapa? Al
al-Fadil al-Arif billah guru sekumpul. Lalu ulun suara ujar ulun di kalangan orang-orang yang ada senang lawan sidin yang merasa keturunan. Ujar ulun, andai kata aku diberikan waktu 40 hari 40 malam sebagai waktu dan kesempatan untuk mengucapkan rasa terima kasih dengan guru sekumpul, aku rasa waktu itu tadi cukup bahkan dengan mencium tangan dan kakinya. Masih belum cukup. Belum untuk hal lainnya, wah itu harus turunkan di foto orang yang durhaka sama Rasulullah. Durhaka sampai ini, wah saat itu mengarang darah muda. Dulu tak sampai di Tagor Sikit. Dulu pada awal orang pindah masa sampai itu soal guru sekumpul itu langsung tampar lawan tinjak-tinjaknya. Maksudnya tampar lawan tinjaknya itu lain. Ada wanita itu menampar tinjak. Kata kawan. Kenapa jadi kata kawan Jarun menukarkan guru sekumpul itu di dalam hati ulun? Karena sidin itu memiliki tahta tersendiri di dalam hati ulun. Kata kawan itu akan saya kau hendak menukarkan begitu besar jasa sidin, begitu besar berkat sidin, dengan berkat sidin, wasilah sidin, ulun merasakan nikmat dan kada ditamui dan ditemukan oleh orang-orang yang lain yang mengantar ulun ke awak sidin mengantar. Apa mengantarnya 6 tahun sebelum bertemu sidin itu ulun kerindangan mulai katakan kerindangan. 6 tahun berkurung dalam rumah itu, apa yang ulun lakukan? Bukan membaca Yasin, berpuasa, makan buat macam-macam ada. Mendengarkan tiga suara sunyi, mendengarkan itu ya siang malam kerindangan. Sampai dijawab oleh Allah Ta'ala 6 tahun begitu dipertemukan, ada cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa dalam setiap pertemuan dengan guru sekumpul. Tidak ada yang tidak berkesan. Tidak ada yang tidak terselip ilmu pengetahuan, tetapi hebatnya sosok guru sekumpul seorang qutbul akhwan dengan ilmu yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Ada pernah guru sekumpul itu di hadapan ulun minat, ada pernah sidin itu di hadapan ulun, sekali lagi entah lawan yang lain, di hadapan ulun sidin kada pernah membaca dalil apapun bentuknya. Kalau kamu dokter ulun ke hadapan atau ada orang banyak, lalu sidin membaca qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasulullah an Abi Hurairah. Nah kayak gini, artinya ada pernah kayak sidin ulun. Selalu caranya sidin menghadap ulun dengan kisah-kisah gembira, ada kisah anu-anu. Lewat situ sidin memasukkan ilmu. Kenapa jadi kadang baca hadis? Di sini ketinggian akhlak al-alim al-fadil al-arif billah. Kalau kita paham masalah, kalau kita perhatikan lebih halus apa? Sidin ini kan memandang ulun ini habaib. Biar kekanakan ini jujur Rasulullah kada wani sidin bapak menunjuk akan mina ilmu nang ada aku. Entah lawan lain. Nang jelas lawan ulun ini. Jelas rasanya. Kota Baru waktu itu panas, lalu masyarakat minta doa supaya diturunkan hujan. Jalur lain kalau hujan, belum lain dukun yang kalau mendatangkan hujan dari kalian doakan mudahan bapaknya dulu. Kayak ini dulu kita minta berkah, sholawat dan berkah daripada maunah karomah dulu kumpul mudah-mudahan hujan diturunkan. Lalu kita bersolawat. Apa nanti baca sholawatnya? Ya latifan bil ibad ultuf bina waskil bilad warhamna midak ya jawad qabla tabarruk wal fasad. Jangan terus lagi, kenapa ini jadi pulang? Ada jalan kaki. Dua bait ulun membaca itu, lalu ulun pindah saya itu. Ya Imam Ar-Rasali, ya Sanadi. Dibaca dalam dua bait,
maka di tengah-tengah syair itu dibacakan, hadir di hadapan ulun sidin ketiga, cuman ada keanehan. Keanehannya apa? Nomor 3 ini siapa? Nomor 3 ini keanehannya sama-sama memakai baju jubah berwarna hitam. Nomor 3 ini yang jelas satu aja wajahnya wajah Datuk Malampayang dan Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Nah nomor 2 ini suaranya aja, tapi wajahnya kok ada nampak seperti Datuk Malampayang. Siapa nomor 2? Nomor 1 pertama itu Al-Alimul Fadil Al-Arifillah sosok Abang Tulus Ampun. Nomor kedua yang sangat luar biasa yaitu Hadrat Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa wajah Sidin berdua ada jelas? Nah, belum kan enak perubahan itu sudah belum kisahkan. Ya kenapa belum mengisah? Intinya belum mengisahkan itu di antara sekian banyak cerita indah yang belum mengisahkan itu mengalir habis. Nah selebihnya belum simpan karena belum merasakan bagaimana. Kenapa ulun menceritakan itu? Itu kalau belum tadi karena sebab ulun kata kawa guru seumur itu ditanggalkan dengan ulun karena sini sudah mengantarkan perjalanan ulun sejauh itu menerima nikmatnya. Siapa nak kau menambahkan ulun lawan baginda Rasulullah baik dalam mimpi maupun dalam keadaan yang kuat? Adakah amun adalah lantaran bertakjub? Ayo, modal berapa? Lalu modalnya udah amun ikam betakun non aku apa modalnya rasa cinta aku lawan guru sekumpulan aku pakai 2 ayat Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jangan dipisahkan ayat tersebut dengan pasangan sebutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa maksudnya? Rasulullah itu kan manusia, bukan malaikat. Tapi jangan hendak menyamakan diri kita dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu azizun. Allah menghendaki kemuliaan. Bahkan pada cukup cuma sekedar aziznya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu yang ada pada diri Rasulullah. Supaya nyaman lagi memaham kayak apa? Andai kata Rasulullah itu pun tersalah juga, kesalahnya aja membawa rahmat. Kayak apa hendak disamakan dengan kita? Bujur juga pun gawian kita masih banyak membawa kayak apa disamakan Rasulullah? Baik tujuan. Nah kayak apa kita menyamakan diri kita dengan guru sebelum? Ada kau disamakan. Jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kau disamakan dengan kita proses perjalanan hidup ini luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa jami'i ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulun rasa ini sudah lebih dari cukup. Karena berbicara tentang mahabbah kecintaan pian lawan sidin kadang-kadang perlu ulun buatkan karena itu kekuasaan Allah. Cuman ulun kalau boleh menekankan tinggal kita menyukuri kayak apa caranya kita menyukuri rasa mahabbah kita ini ditanamkan oleh Allah dalam hati. Ada sayang lawan sidin, ada cinta lawan sidin. Coba bayangkan ini kalau dibayar oleh Allah Ta'ala. Ada ditanamkan oleh Allah Ta'ala rasa simpatik tinggal lawan sidin. Oh ya nah. Macam masuk, macam-macam mencaci, macam-macam mencela, macam-macam menghibah. Ya Allah, hanya turun apabila bisa terus kumpul itu bertakut lawan jangan bertakut lawan nang dedang marah saja. Tapi kadang datang ke kampung seorang, datang ke rumah kita, nang patuh aja ada, tahu aja ada, umur aja ada sesuai. Kenapa jadi ada sesuai aja umur 15 tahun, 16 tahun bagi saya bahari. Wadah tahu umur jadi bakuyaan bahari ini.
tapi seolah-olah kisahnya sudah paling tahu, hingga akhirnya ucapan kita itu memunculkan fitnah lawan jadi tidak dipikirkan. Begitu orang memfitnah keadaannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada fitnah puas-puas, daripada akhir zaman ini muncul fitnah dajjal semua. Nah, penutupnya keistimewaan berusaha kumpul yang begitu besar dan begitu banyak, mampu merasakan, mampu menikmati. Nampak ujar bahasa yang sering kita dengar, nampak kita hendak buahnya orang sholat. Ulun dulu hendak ambil ijazah, mau lawan sidin, hendak ambil ijazah dulu. Lalu ujar sidin maka ulun sayyid kadawani. Kenapa jadi sidin kadawani? Karena ujar sidin di sini masih ada hak mengijazahkan kepada kian lain dan lebih berhak daripada ulun. Siapa guru? Yaitu Habib Ali bin Habib Hasan yang masih ada Al-Habsyi. Sidin itu murid langsung daripada Habib Ali Sohibul Maulidna. Hebatnya itu untuk Sidin membawa Sidin kadawani. Karena kita tahu hampir tahu lah sejarah tarikhnya, riwayatnya Maulid Habsyi dari bawah sampai besar di Markapura. Maulid Habsyi itu oleh Habib Ali Sohibul Maulid yang pertama diperintah murid Sidin Habib Ali di tahun bawa ikan, sebarkan di kampung di negara kita. Sebarkan oleh Habib Ali Kuitang, jangan ajar bahasa kita, ada kita merespon orang. Kada sukses Habib Ali Kuitang kada wajib kuliahkan sini. Karena Habib Ali Sohibul Maulid sudah kada wajib karena amanah dia ini besar mana. Kemudian Habib Ali Sohibul Maulid menyerahkan lagi kepada Habib Muhammad Ahmad Al-Kubah murid Sidin. Hal itu juga disebarkan di Pulau Jawa, ada diikut pada bahasa kita. Diberikan pula lalu diserahkan kepada murid Sidin yang ada di Kalimantan, di Martapura, yaitu Habib Zain dan Habib Ahmad Al-Habib. Sebarkan saja juga sama itu juga ada diikut. Tapi Habib Zain ada memberikan. Kenapa? Karena Sidin melihat ada salah satu anak angkat sekaligus murid Sidin, dan Sidin lihat di situ jangan jadi kita pancaran cahayanya orang ini bukan orang biasa. Dia yang diserahkan oleh Habib Zain bin Habib Ahmad Al-Habsyi kepada guru sepuluh polisi. Benar ternyata apa yang dilihat oleh Habib Zain, akhirnya Maulid menjadi yang terbesar. Nah, Habib Zain ini dan Ahmad Al-Qurani berdua buku suruh Sidin ya Habib. Belum diperintah oleh guru sepuluh pada tahun 93 itu 93-94 ujar Sidin ambil sanadnya wadah Habib Ali bin Hasan Bukhair ke situ mengambil sanad ijazahnya. Mengambil sanad ijazah dari Habib Ali bin Hasan, lalu ujar Habib Ali bin Hasan, Hanafi antum tidak ana benarkan membagikan ijazahnya selama ana masih hidup. Labbaik siap ulun kada akan berani membagikan ijazahnya. Sidin kada usah ijazahkan aku masih hidup. Amanahnya Habib Ali. Ternyata 2 tahun kemudian Sidin meninggal karena ada saksinya waktu itu ulun mengambil sanad itu lalu banyak datangan ujar saksi dia mengambil ijazah Habib Ali. Kenapa? Berarti hubungan biani datangan kemari. Satu ada saksinya, nah kedua sanadnya Nabi dengar. Sanadnya dari mana? Dari Habib Ali bin Hasan ulun mengambil. Habib Ali bin Hasan langsung kepada guru Sidin Habib Ali Sohibul Maulid. Habib Ali Sohibul Maulid langsung menghafal ya Rasulullah. Anaknya 3 tahun. Ketika kita baca maulid itu hati-hati jangan sekarang taruh kita jangan ada wasiat-wasiat Habib Ali. Kami menurut guru Sohibul sebabnya ada khawatir ya guru Sohibul siapa kita siapa. Sidin orang ada kedinding dengan Rasulullah, ada kedinding dengan Habib Ali Sohibul Maulid. Ya la qalbin suruhu qad tawala bi habibin ammal lana lalu guru Sohibul membaca ya qalbil syuhdu qad tawala bi habibin ammal lana wala. Namanya itu kita lalu 4 juga ya qalbil syuhdu
kita ingat tentang hari tadi ulang takdirnya ada hendak lalu menangis makan kita. Jangan dulu sokonto itu lebih baik sekali lagi dulu sokonto siapa? Kita ini siapa? Lawan kalimatnya kita perlu perhatikan. Pahamlah kita tafsirnya. Ya qalbin syuhuduhu wahai tambatan hati siang malam boleh memandang hati yang itu. Sesuaikan. Terus untuk memandang syukur dalam Rasulullah. Kita sudah bilang syukur dalam Rasulullah. Tak usah bicara orang sakit dalam keadaan terhimpit. Ini syukur, nah bicara syukur. Apa itu orang syukur? Nang nyaman aja tak halal kawas ini membatasi. Apalagi nang haram kawas ini membatasi. Ada kita nang halal nang haram tentang merokok jadi satu. Ada orang dibatasi bila hendak jual itu. Orang syukur itu orang syukur nang bujur-bujur jual tidak. Napa musuh nang nyata-nyata anak membunuh ya so dalam hati bukan dalam untung aja dalam hati sini dikatakan itu ujar sidin perburuan kok padahal orang yang hendak membunuh sidin itu orang suruh nah kalau tetapkan sudah pasti syukur. Jadi jangan wani-wani merubah-ubah nanti dalam profesi itu untuk ditambahi dikurangi jangan seadanya. Paling artinya hendak mengurangi karena waktunya mepet lebih banyak wapada anak sing panjangan lalu ada sambat kurangi wapada anaknya ditinggal boleh tapi bila perlu kita tambah itu bisa tadi kita tambahi kalimatnya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan itu nonton tulis dalam blog lalu kita umpat baca wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمدا itu sama secara adab non memandangkan pian Habib Aliyah kada tapi bisa menulis kada sempurna nah tulisan pian belum sempurna akan adab beda kalau menurut orang Habib Ali artinya kada penting dengan Rasulullah pun ada lagi dari dinding hati dan pandangan. Jadi hati-hati kita ada simbol Quran. Kenapa simbol Quran? Simbol Quran rahasia hati antara Habib Ali dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW pas jam 12. Ulun ucapkan terima kasih, minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat atas segala kesalahan, kesilapan dan kekurangan serta kejanggalan, tingkah laku perbuatan dan ucapan ulun. Ulun dua bersama-sama dengan dia mari kita mengangkat tangan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, sahabat kerabat kita, dosa jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada bala bencana, musibah, fitnah, kekejian, kemungkaran, kezaliman dan kejahilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat kita dalam limpahan kebaikan, baik pada rezeki, kesehatan, ilmu, amal dan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini diluaskan dan dilapangkan pintu rezeki sugih dunia akhirat dengan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita seberatan dikumpulkan senantiasa dalam dunia sampai ke akhirat dengan baginda Rasulullah, dengan abang terus kumpul dengan semua orang yang kita sayangi dan cintai dalam dunia, nanti dalam keadaan husnul khatimah, lepas siksa kubur masuk surga bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kullu sekali dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.